Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Reno Setiawan. Saya dari kelas 17 Politik Islam B, UIN Raden Patah Palembang. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemaparan saya tentang kajian kontekstual Kesultanan Palembang Darussalam pada saat Kesultanan Palembang Darussalam saat Kesultanan Sultan Ahmad Najamuddin II ke anaknya, yaitu Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom. Jadi Sultan Ahmad Najamuddin II ini beliau bergelar Susunan Husain Diyaudin. Oke. Dan kali ini ada mengenai kajian kontekstual ini. Oke, ini materinya. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama ini pendahuluan. Mulai latar belakang, kajian tentang Islam, tradisi lokal dan politik Melayu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Agama Islam mengajarkan berbagai bentuk kehidupan yang humanis, tentunya mengalami penerimaan ataupun penolakan di masyarakat. Sebaliknya, Melayu mengalami proses penyesuaian dengan agama Islam sendiri. Pertemuan antara Islam dan Melayu tentunya menghasilkan perpaduan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, dan kekuasaan politik di tanah Melayu. Fenomena inilah yang terjadi di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam sudah mengalami beberapa pergantian, mulai dari Sultan Mahmud Badarudin sampai ke Sultan Ahmad Najamuddin. Oke, secara geografis, wilayah Kesultanan Palembang meliputi daerah Batanghari 9 ditambah dengan daerah yang disebut negeri luar. Daerah Batanghari 9 meliputi daerah 9 sungai utama di kawasan ini yang bermuara di Sungai Musi. Kesembilan sungai utama yang dimaksud adalah Sungai Banyu Asin, Tikim, Kelingi, Rakitan, Lintang, Rawas, Sematang, Ogan, dan Pemering. Oke, dari sudut administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dibagi menjadi 4 kawasan. Kawasan pertama ibu kota dengan istana atau keraton sebagai inti kesultanan. Di luar ibu kota dikenal adanya 3 kawasan yang berbeda, yakni daerah Sikap, daerah Kepungutan, dan daerah Sindang. Keraton sebagai tempat kediaman sultan merupakan pusat pemerintahan ibu kota, sementara daerah di luar ibu kota merupakan struktur pemerintahan dengan pola yang berbeda. Oke, kajian ini bertujuan untuk mengetahui model suksesi dan proses pergantian ataupun pengangkatan sultan dari Susunan Husain Diyaudin ke anaknya yang diangkat menjadi Sultan Ahmad Najamuddin yang memiliki gelar Prabu Anom. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka. Kajian ini melihat ke proses pergantian sistem kekuasaan dan kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam pada saat masa Sultan Ahmad Najamuddin. Oke, sumber data kajian ini didapatkan dari sumber kepustakaan. Sumber data ini digali melalui teknik transliterasi dari naskah sejarah Palembang di halaman 66 sampai 67 dan beberapa sumber lainnya yang dapat memperkuat kajian ini. Oke, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dan sumber data yang didapat, ada beberapa hal yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut. Bagaimana model suksesi Susunan Husain Diyaudin ke Sultan Ahmad Najamuddin. Kemudian mengapa Belanda memberikan kekuasaan negeri Palembang ke Susunan Husain Diyaudin. Kemudian bagaimana model prosesi pengangkatan Susunan Husain Diyaudin dengan anaknya Sultan Ahmad Najamuddin oleh Belanda di Bogor. Kemudian yang keempat, mengapa Jenderal Panderkapellen menyuruh Jenderal de Kock mengawal Susunan Husain Diyaudin ke Palembang dengan armada perang. Kemudian yang kelima, mengapa Sultan Ahmad Najamuddin di Palembang nampak sedikit gentar melihat kedatangan armada di armada Jenderal de Kock. Oke, lanjut di pembahasan. Pengangkatan Susunan Husain Diyaudin ke Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom. Sebelum pengangkatan Susunan Husain Diyaudin ke Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, Kesultanan Palembang sudah dikuasai oleh
Sultan Mahmud Badarudin II. Susunan Husainiyuddin yang sebelumnya bergelar Sultan Ahmad Najamuddin II ini pernah berkuasa di Kesultanan Palembang, yang saat itu dibagi di bawah kepemimpinan Inggris dan Belanda yang membagi kekuasaan di Kesultanan Palembang. Jadi kekuasaan Kesultanan Palembang ini dibagi menjadi dua bagian. Dan selanjutnya kepindahan Sultan Ahmad Najamuddin II atau Susunan Husainiyuddin ke Cianjur. Mutinghe atau orang kekuasaan Belanda ini menuduh dan meminta pertanggungjawaban atas kehadiran pasukan Inggris kepada Sultan Ahmad Najamuddin II. Pasukan Sultan Mahmud Badarudin dengan dibantu tentara Belanda dan pasukan siap berhasil mengalahkan Sultan Ahmad Najamuddin II. Kemudian Mutinghe berhasil menawan Sultan Ahmad Najamuddin II, kemudian memberangkatkannya ke Batavia. Dari sana Sultan Ahmad Najamuddin ini beserta keluarganya diasingkan ke Cianjur pada tanggal 30-an. Setelah peperangan Belanda melawan Sultan. Kemudian yang kedua, proses pengangkatan Susunan Husainiyuddin dan Sultan Ahmad Najamuddin IV atau Prabu Anom. Setelah peperangan Belanda melawan Sultan Mahmud Badarudin II, yang dalam hal ini Belanda dikalahkan oleh pasukan Sultan Mahmud Badarudin. Untuk itu, dengan segala daya dan kemampuan yang ada, Sultan Mahmud Badarudin II harus dilenyapkan dari Palembang. Belanda harus melakukan persiapan yang betul-betul sempurna dan matang agar segala pengalaman pahit dalam peperangan terdahulu tidak terulang kembali. Dan setelah dibicarakan secara mendalam oleh pemerintah di Batavia, dilakukan siasat yang licik sekali, yaitu membawa sandera dari Palembang beberapa orang kiai penting, antara lain Sultan Ahmad Najamuddin II dan putranya Prabu Anom. Hal ini sebagai alasan Belanda memberikan kekuasaan negeri Palembang ke Susunan Husainiyuddin. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 28 April tahun 1821, putra sulung Sultan Ahmad Najamuddin II diangkat menjadi Sultan Palembang dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin IV, dan Sultan Najamuddin II lalu bergelar Susunan Husainiyuddin. Kemudian penyerangan Belanda ke Kesultanan Palembang Darussalam. Tanggal 8 Mei 1821, ekspedisi dilepas oleh Gubernur Jenderal Pander Kapelen dengan upacara kebesaran militer. Pada tanggal 9 Mei, barulah armada bertolak dari Batavia. Komandan armada langsung dipegang oleh Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Mayor Jenderal de Kock. Di samping itu, Kepala Staf dari Angkatan Laut, Letnan Kolonel Baker, Komandan Infanteri adalah Kolonel Risaud. Sedangkan Komandan Zeni adalah Kolonel Ochin. Fregat Van der Weyp adalah kapal komando, di mana de Kock berkedudukan di fregat. Ini berawak 314 orang, dipersenjatai 28 pucuk meriam kaliber 18 pons, 22 pucuk Taranon 24 pons, dan 2 meriam 8 pons. Dari beberapa hal inilah yang membuat Kesultanan Palembang Darussalam menjadi gentar karena melihat pasukan Jenderal de Kock yang membawa peralatan senjata perang. Pada tanggal 20 Juni 1821, berjatuhan korban di pihak Belanda sebanyak 101 orang tewas dan 46 orang mengalami luka-luka, termasuk seorang perwira tewas dan seorang perwira lainnya mengalami luka berat. De Kock mencari cara untuk dapat memenangkan peperangan dengan Palembang. Pada tanggal 22 Juni 1821, sama sekali tidak ada gerakan apa-apa dari de Kock, termasuk tidak ada letusan meriam. Tapi apa yang diperbuat oleh de Kock adalah mengkonsolidasi pasukan dan senjata-senjatanya. Pasukan Palembang telah mengira bahwa de Kock betul-betul menghormati bulan suci Ramadan. Nah, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 1821, de Kock hanya memancing dengan tembakan-tembakan meriam untuk menyerang Kesultanan Palembang saat itu. Kemudian pertempuran ini dimenangkan oleh Belanda. Akan tetapi kemenangan ini harus dibayar mahal oleh Belanda. Kolonel Sies pasnya tertembus oleh tombak pasukan Belanda, dan Kapten George mengalami luka tembak di tubuhnya. Puluhan serdadu Belanda tewas setelah benteng utama berhasil dikalahkan Belanda. Pangeran Wirasintika bergabung ke Benteng Martapura di bawah pimpinan Pangeran Ratu Jambi. Pertahanan Palembang dipusatkan di Benteng Tambak Baya Pelaju dan Benteng Martapura. Oke, jadi kesimpulannya, pemberian kekuasaan Palembang ke Susunan Husainiyuddin semata-mata untuk mengadu domba
di kekuasaan Kesultanan Palembang, karena saat itu di Palembang sudah dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II, yang pada akhirnya Belanda mencari cara lain, yaitu dengan mengadu domba antara Sultan Ratu Mahmud Badarudin II dan Sultan Ahmad Najamuddin atau Husainiuddin, dengan mungkin mengatakan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam sudah lemah dan banyak kekacauan yang tidak dapat diatasi oleh susunan Ratu Mahmud Badarudin II. Maka perlu dibuat Kesultanan Palembang Darussalam yang baru. Maka dipanggillah Sultan Husainiuddin yang pada waktu itu berada di Cianjur, Jawa Barat, untuk membuat perjanjian dengan pihak Belanda. Jadi 2 kali kekalahan Belanda pada tahun 1819 menyebabkan Belanda mempersiapkan suatu ekspedisi militer yang besar untuk menaklukkan Palembang. Di samping itu, Belanda juga menjalankan strategi lain, yaitu membebaskan Najamuddin II dan pengikutnya. Langkah selanjutnya adalah terjadi kesepakatan antara Sultan Ahmad Najamuddin II dan putra tertuanya, yaitu Pangeran Prabu Anom, dan Belanda pada 28 April 1821 di Bogor. Yang inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa Pangeran Prabu Anom dan diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III, sedangkan ayahnya bergelar Susunan Husainiuddin. Sultan Ahmad Najamuddin IV inilah yang nantinya akan didudukan sebagai Sultan Palembang setelah Palembang ditaklukkan. Ekspedisi penaklukan yang dipimpin Jenderal Mayor Markus de Kock yang berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin Sultan Mahmud Badarudin II. Oke. Sekian dari pemaparan kajian kontekstual naskah sejarah Palembang di halaman 66 sampai 67. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari kajian kontekstual. Jadi yang judulnya kajian kontekstual naskah sejarah Palembang, proses pengangkatan Susunan Husainiuddin ke anaknya Sultan Ahmad Najamuddin IV, Prabu Anom, dan penaklukan Kesultanan Palembang oleh Belanda. Hanya itu saja. Sekian dari pemaparan saya. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.